Video pembelajaran. You can PPG Daljab 2022, Kategori 1. Jelambang 2, Pendidikan Sosiologi. Universitas Negeri Padang. Zaiful Nurdin, SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Zaiful Nurdin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Padang tahun ajaran 2022 dengan NIM 22335082 dan nomor peserta PPG 2015-0644-6874 program studi pendidikan sosiologi. Untuk melakukan praktek pembelajaran dalam uji kinerja yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa 13 Juni 2003, yang bertempat pada sekolah SMA Negeri Khusus Keberbakatan Olahraga Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, pada materi ragam gejala sosial di masyarakat dengan subtema pengertian gejala sosial dan contoh gejala sosial di masyarakat. Begitu kepada Bapak Ibu dosen penguji, kami sangat mengharapkan kritik dan sarannya untuk kesempurnaan proses pembelajaran ke depannya. Berikut video pembelajaran yang kami laksanakan. Ayo cepat deh. Salam. Salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih bagusnya kita melakukan doa dulu ya. Jadi kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rifki Anto untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman,
Beserta guru, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Agar itu doa dimulai. Doa selesai. Oke, ya. Saya cek dulu kehadirannya ya. Ada semua kah hari ini? Hadir. Tidak ada yang bertanding. Oke. Di hari ini Selasa 13 Juni 2023. Oke. Fauzan? Ayo Pak. Queen? Iya Pak. Aidil? Farah? Afifah? Oke, ada semua ya. Silakan lihatkan bukunya semua. Silakan lihatkan bukunya. Hari ini saya mau tanya sama kalian dulu. Apa yang kalian alami ketika datang ke sekolah? Mulai dari kalian bangun tidur sampai datang ke sekolah. Ayo. Ya. Kenapa malas? Siapa yang namanya tadi? Reza. Kenapa Reza? Malas. Ngantuk. Terlalu banyak main HP. Ada lagi. Jadi dia merasa malas karena terlalu lama main HP tadi malam. Jadi kurang tidur. Malas. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah gejala sosial. Ya. Jadi gejala-gejala, seperti tadi Reza, gejalanya malas. Ya. Kenapa malas? Karena terlalu lama main HP tadi malam, yang mungkin sampai larut malam. Akhirnya malas ke sekolah, ngantuk di sekarang. Ngantuk Reza? Nanti jam istirahat minum kopi ya. Ya. Contoh ya Anto, ya Rifki. Contoh atlet yang bagus ya. Jam 9 tidur, jadi pasti bangun sholat subuh. Bangun dari sholat subuh. Iya Pak. Mantap. Ya. Contoh ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah kalian bisa lihat di papan tulis. KPD. Peserta didik mampu merinci pengertian gejala sosial, menganalisis contoh gejala sosial, dan membandingkan pendapat tentang pengertian gejala sosial serta menyimpulkan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Contoh gejala sosial dari berbagai aspek di masyarakat dengan baik, dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, dan berwawasan lingkungan sebagai karakter positif, berbudaya literasi, berpikir kritis, dan komunikatif dalam masyarakat. Ini yang akan kita capai ya dalam pembelajaran kita hari ini. Ya. Saya ada sedikit motivasi ya dari tokoh kita. Siapa yang kenal dengan Bung Karno? Tahu Bung Karno? Tahu. Siapa itu Bung Karno? Presiden keberapa? Pertama. Betul. Jadi Bung Karno pernah berpesan, ya, katanya berikan saya 10 pemuda. Bayangkan ada berapa banyak pemuda yang ada di Indonesia. Tapi dia cuma bilang 10 saja pemuda dan saya akan guncangkan dunia. Artinya apa? Pemuda-pemuda pada saat itu, ya, kita tarik ke sekarang ya, zaman sekarang. Kalian ini adalah tonggak penerus bangsa. Kalian yang akan mengembangkan bangsa kita ini. Ya, semangat belajar, semangat mengukir prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi olahraganya. Semangat? Semangat. Dengar tangannya kalau bilang semangat. Semangat? Semangat. Aplaus dulu untuk kita. Oke, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, pembelajaran inti kita hari ini, saya akan mengadakan games, ya, namanya sosmed. Apa itu sosmed? Karena kalian ini atlet, toh, suka turnamen-turnamen, jadi Bapak bikin kuis sosmed, sosiologi turnamen, istilah-istilah sosiologi yang dari masing-masing individu. Setiap kalian menjawab, saya akan tambahkan nilai untuk kalian, ya. Oke? Bisa? Bisa. Aplaus dulu untuk kita semua. Pertanyaan pertama. Siapa nama
Bapak Sosiologi? Siapa nama Bapak Sosiologi? Kalian bisa? Saya. Always itu. Ya. Jadi Bapak Sosiologi kita adalah Auguste Conte ya. Selanjutnya, jadi tadi siapa tadi yang menjawab? Oke. Games kita, sosmed, jadi sosiologi turnamen ada 4 orang tadi yang mendapatkan nilai tambahan. Ada Rifki, Erlina, Afifa, sama Marsa. Ya, yang lain jangan mau dikali ya. Jadi sebentar pada saat kita masih banyak sesi ya. Ada tampilan video dan ada diskusi kelompok sebentar ya. Jangan mau dikali. Yang lain harus ikut aktif ya. Selesai pembelajaran, sebelum kita menyelesaikan, saya akan memberikan reward ya berupa voucher makan di kantin bagi siapa yang aktif. Jadi sebentar saya lihat mungkin satu orang siapa yang paling aktif berdiskusi, saya akan memberikan reward yaitu berupa voucher makan. Silakan saya sudah sampaikan sama ibu kantin. Ya, oke? Aplaus dulu. Selanjutnya kita akan menyaksikan video ya. Videonya ya. Jadi kalau kita melihat sekilas videonya, ya tadi sangat sepi. Apakah karena pengaruh HP? Sebentar kita akan bahas ya. Amati saja dulu videonya. Selanjutnya, saya akan meminta tanggapan kalian terkait apa yang ditampilkan oleh video tadi. dampak dari Angkat tangan, terus kalau saya tunjuk sudah. Silakan berdiri. Siapa namanya? Bosan ya? bosan, Oke, silakan bosan. dampak buruk dari handphone. Ya. Ya. Apa dampak buruknya? Kurangnya sosiologi. Hah? Kenapa? Ada lagi? Saya Pak. Oke, Rifki. Yang lain tidak ada yang besar. Ini Rifki ketua kelasnya terus. Sangat miris ya Pak, guru dan teman-teman sekalian. Sekarang ini kalau kita terbangun dari tidur kita, hal yang paling pertama kita cari itu ialah HP. Bukannya berdoa dan bersyukur, bahkan ada beberapa orang yang kalau ke toilet punya pun tetap di bawah. Siapa di sini yang kalau ke toilet tetap bawa HP? Bosan. Berarti pengalaman pribadi ya. Jadi itu tadi ya penampilan video yang mengenai dampak teknologi terhadap anak muda zaman sekarang ya. Bukan cuma anak muda, bahkan orang tua pun ya mengalaminya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian gejala sosial ya. Apa itu pengertian gejala sosial? Siapa yang bisa? Siapa yang apa? Marsha. Gejala sosial dapat diartikan sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Oke. Aplaus untuk Marsha. Selanjutnya siapa? Elsa. Ya. Berdiri Elsa. Menurut Sejorno Soekarto dalam bukunya Sosiologi, suatu pengantar 1999, gejala sosial merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah sosial yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Oke, aplaus untuk ya, pengertian dari gejala sosial. Inti dari ini kita akan merincikan apa itu pengertian gejala sosial. Ya, baik itu secara umum maupun menurut ahli tadi. Jadi ada yang tadi menyampaikan secara umum, ada yang menyampaikan menurut ahli. Silakan, siapa yang bisa merinci? Saya Pak. Oke, Evan, ini
Baru kali ini Evan bicara. Ayo Evan. Aplaus dulu Evan. Silakan berdiri Evan. Gejala sosial adalah fenomena yang ditandai dengan kemunculan beberapa masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Gejala sosial merupakan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih Evan. Oke, itu tadi ya. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Silakan dulu di kelompoknya masing-masing seperti yang pernah minggu lalu kita sudah bagikan. Silakan. Dan silakan atur bangkunya. Diangkat ya, diangkat. Jangan diangkat. Ayo. Selanjutnya, silakan menyelesaikan tugas kelompok yang minggu lalu Bapak bagikan. Lalu sebentar dipresentasikan. Jadi saya ulangi ya materinya ya. Kelompok 1 aspek ekonomi, kelompok 2 aspek budaya, kelompok 3 aspek lingkungan alam, kelompok 4 aspek politik, dan kelompok 5 aspek psikologis. Silakan dikerjakan. Oke, siapa lagi yang belum dapat LKPD? Yang lain saya LKPD-nya ya. Silakan berdiskusi dulu sama temannya. Bagaimana, siapa yang akan naik presentasi? Siapa yang akan nanti menjawab ketika ada pertanyaan dari forum? Ada yang ingin ditanyakan ke Bapak? Sudah ada Pak. Kelompok 2 sudah bisa? Sudah Pak. Mana kelompok 3? Kelompok 5. Oke, kita mulai ya diskusinya ya. Silakan kelompok 1. Siapa yang akan presentasi? Oke. Saya bukakan materinya kelompok 1 ya, silakan. Perkenalkan dulu dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina dari kelompok 1. Saya akan presentasi mengenai aspek ekonomi. Oke, tunggu dulu. Ada barcode di situ kan? Iya Pak, ada Pak. Silakan buka di HP-nya. Silakan buka di Udah percepat saja ya. Silakan menjelaskan mengenai videonya. Mengenai video yang di atas, berdasarkan video yang kami tampilkan, dapat kami sampaikan bahwa hal ini sering kita jumpai atau lihat terjadi di sekitar kita, di mana orang miskin itu selalu dianggap rendah dan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal kalau kita amati, Itu dia ya pemaparan dari siapa namanya? Melina ya. Selanjutnya kita lempar ke forum ya untuk diberikan pertanyaan. Siapa yang akan bertanya dari kelompok 2? Saya Pak. Siapa? Oke, silakan berdiri.
Rifki. Bagaimana cara Anda menyikapi ketika Anda berada pada posisi si miskin dan ketika Anda berada Reva, silakan Reva. Ketika saya berada pada posisi si miskin, saya akan lebih giat belajar. Tidak peduli dengan status sosial saya yang miskin, karena saya menganggap semua orang punya kesempatan yang sama. Oke, aplaus untuk Reva. Selanjutnya masih ada tambahan? Saya Pak. Oke, bosan, silakan. Oke. Ketika saya berada pada posisi si kaya, maka hendaknya saya tidak boleh sombong dan selalu rendah hati. Karena roda kehidupan itu berputar dan hidup pasti ada akhirnya. Lalu buat apa kita sombong? Betul. Ya, bosan. Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Makasih untuk kelompok 1. Oke, lanjut. Kelompok 2. Siapa yang akan presentasi? Oke, silakan. Untuk kelompok 2 ya. Silakan perkenalkan dulu dirinya. Saya buka videonya kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Benike Syarumah, dipanggil Juli. Danny, what? Why are you yelling? Were you playing on your computer again? Mom, how many times do I have to tell you? I'm not playing, I'm editing my short. Dapat kami sampaikan bahwa di mana ayah dari perempuan yang ada di video tersebut berpikir bahwa bekerja atau pekerjaan yang baik itu hanya ketika berada di kantor. Apabila dilakukan anaknya itu tidak lebih hanyalah sebuah hobi saja. Dia tidak mendengarkan kemauan anak. Oke, kita lempar ya. Kita lempar ke kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Siapa yang akan memberikan pertanyaan? Siapa nama tadi? Ya. Siapa? Diandra, Ariandra Diki. Oke, silakan. Bagaimana pendapat Anda ketika Anda menjadi ayah dalam video tersebut? Dan apa langkah Anda untuk meyakinkan ayah Anda jika Anda menjadi tokoh dari pada video tersebut dan juga ini? Ya, bagaimana apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda berada pada posisi ayahnya? Dan apa yang Anda akan lakukan ketika Anda berada pada si tokoh perempuan dan ibunya? Ya, ini dikembalikan ke kehidupannya kita. Siapa yang akan menjawab? Ya, silakan Rifki. Saya pasti akan menjadi ayah yang bijaksana, mendengarkan apa yang diinginkan putri saya. Karena di zaman modern seperti ini kita tidak bisa lagi memaksakan zaman yang ayah dan alami. Benar. Yang lainnya itu berarti dikembalikan itu. Ya, diulangi. Untuk Dani, jika ada yang melakukan hendaknya keduanya komunikasi bersama orang. Oke, bagaimana? Sablik, Diandra? Sudah diterima? Mengerti ya? Oke, aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Siapa yang akan presentasi? Kita. Oke, silakan. Perkenalkan dulu dirinya. Perkenalkan, nama saya Farah dari kelompok 3. Aspek lingkungan alam ya. Judul videonya lingkungan kreatif ya. Bisa dilihat videonya? Oke, silakan dijelaskan kelompoknya. Berdasarkan video yang kami tampilkan dapat Ulang, besar-besar suara. Berdasarkan video yang kami tampilkan, dapat kami sampaikan bahwa saat ini sudah sangat banyak video yang membuat orang yang peduli akan kebersihan lingkungan. Padahal, Silakan kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan. Apa yang akan kamu lakukan seandainya ada orang yang dengan sengaja membuang sampah di depan kamu, padahal ia tahu kalau kamu adalah orang yang sering memunguti sampah-sampah yang berserakan? Tunggu, siapa yang akan menjawab? Oke. Ariandra Diki.
akan menegurnya dan mencoba mengajak tentang menasihatinya. Karena saya yakin hal yang baik kalau disampaikan dengan baik, pasti orang lain akan menerima dengan senang hati. Saya akan memberinya selagi melihat orang jauh itu lebih membutuhkan uang atau barang tersebut. Dan saya akan selalu berpikir positif bahwa menolong orang mati juga akan saya tertolong oleh Tuhan dengan jalan dan cara yang tidak disangka-sangka. Oke, bagaimana saudari Marsa? Sudah dimengerti? Oke, plus lagi untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, kayaknya kurang bersemangat. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita, Bapak ada games. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri kan? Tahu lagunya Potong Baby Angsa? Tahu. Ya. Jadi kita ubah ya. Kalau kita kan lagunya Potong Baby Angsa, kita ubah. Wak 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 wik 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 wik. Wak 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 wik 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 wik. Wak 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 wak. Ya, tergantung ya. Kalau saya angkat 3, berarti yang memulai kelompok 3. Dimengerti? Jadi kalau saya angkat tangan 2, berarti kelompok 2 yang memulai. Berarti kalau kelompok 2 apa? Jangan berpikiran di luar yang aneh-aneh. Bukan pikiran di luar ya. Oke, siap? Apa sebelum kita semua? Siap ya? Ini wak, ini nih. Oke, ayo kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, ayo kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan perkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, nama saya Nabil dari kelompok 4. Oke, kita lihat tampilan videonya Nabil ya, yang kelompoknya store ke kita. Kita percepat saja ya. Oke, itu tadi ya tampilan video dari kelompok 4. Ya, selanjutnya silakan dijelaskan apa yang bisa diambil. Berdasarkan video yang kami tampilkan dapat kami sampaikan bahwa korupsi secara tidak kita sadari kita layak menciptakannya, dimulai dari hal-hal sederhana seperti tampilan video tersebut. Di kalangan pelajar ialah waktu kita terkadang menunda sesuatu padahal sebenarnya kita bisa tepat waktu. Perilaku seperti ini kelak ketika kita sudah terbiasa, maka suatu saat kalau kita berbeda di lingkungan pekerjaan biasa jadi akan terbawa seperti kata pepatah dulu yang mengatakan Allah bisa dengan biasa. Oke, plus untuk kelompok 4. Nabil ya, Nabil. Oke. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kelompok 5 silakan bertanya. Siapa yang akan bertanya? Wahyu. Silakan Wahyu. Coba berikan contoh perilaku di kalangan pelajar seperti kita terkait masalah waktu dan apa nampaknya jika kita melakukan perilaku korupsi seperti ini. Oke, terima kasih Wahyu. Siapa yang akan menjawab? Silakan Marsa. Contohnya seperti menunda-nunda menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Ada lagi tambahan? Resa, silakan. Tampaknya kita kewalahan atau bahkan tidak sempat lagi mengerjakan tugas tersebut karena terlalu sering menunda-nunda dan akhirnya tugasnya terlalu banyak. Jadi apabila ini terjadi Ya, silakan kembali. Aplaus untuk kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Siapa yang akan presentasi? Queen. Silakan Queen. Queen nomor 22 ya. Oke. Jelas perkenalkan dulu dirinya. Nama
saya Queen Melody, Buat Henry bisa dipanggil Queen. Queen Melody. Ini ada Hasan Jumeri mengalami stres berat setelah mengetahui perolehan suaranya anjlok. Ia berulang kali menyalahkan partai dan para sekitarnya. Silakan dijelaskan mengenai tampilan videonya tadi. Berdasarkan video yang kami sampaikan, dapat kami sampaikan bahwa kejadian seperti itu sering kita jumpai apabila setelah penghitungan suara baik itu dalam pemilihan kepala desa, pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah dan lain-lain. Hal ini dikarenakan adanya ambisi dari dalam diri seorang untuk mendapatkan hal yang tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh. Apalagi dalam pemilihan-pemilihan di mana banyak sudah uang yang dikeluarkan, lalu hasilnya dia kalah. Sudah sangat memungkinkan orang tersebut untuk mengalami depresi. Oke. Jadi oke. Silakan kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Siapa? Carlina lagi. Ayo silakan Carlina. Lalu menurut kelompok 5, apakah cara yang harus dilakukan agar tidak mengalami gangguan psikologis, apalagi yang ada kaitannya dengan pemilihan-pemilihan tersebut? Sementara kita ketahui bahwa masyarakat akan memilih atau mengenali kita kalau ada uang atau barang yang kita berikan. Jadi menurut bagaimana kelompok 5? Jawab. Silakan. Oke, silakan kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kalau saya pribadi, daripada saya melek atau maju dalam pemilihan yang mana harus mengeluarkan dana yang cukup besar, mending saya buka usaha yang sudah jelas akan memberikan hal yang positif kepada kehidupan saya daripada berambisi selalu ujung-ujungnya bisa jadi gila. Mending cari yang biasa-biasa saja. Toh untuk memperbaiki sebuah daerah kita tidak mesti jadi anggota legislatif, tapi bisa dengan membuka lapangan kerja atau memberikan dan membangun sekolah-sekolah bagi orang yang kurang mampu di sekitar tempat tinggal saya. Oke, terima kasih Elsa ya. Selanjutnya kita akan memberikan kesimpulan berdasarkan data yang telah kita olah ya. Hasil presentasi kita hari ini. Oke, jadi silakan disimpulkan siapa yang bisa menyimpulkan materi tadi diskusi kelompok kita. Yang pertama dari Juveni. Silakan Juveni. Kesimpulan dari kelompok yang kita diskusikan tadi, terbentuknya Dulu nak, besar-besar suara tak? terbentuknya masyarakat pada hakikat disebabkan peran manusia sebagai makhluk sosial. Artinya setiap manusia atau individu mau tidak mau harus berhubungan berinteraksi dengan orang lain agar dapat hidup, berkembang, bertumbuh, mencapai tujuan hidupnya. Tanpa ada orang lain atau manusia tidak mungkin. Gejala sosial ini yaitu beraneka ragam, dinamis, kompleks, sulit dimengerti, kurang objektif, kualitatif, sulit diprediksi, serta memiliki dampak positif dan negatif. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk kalian. Jadi ketika kita berbicara mengenai gejala sosial yang ada di masyarakat itu muncul karena adanya perubahan. Tadi sudah disampaikan sama Juveni, gejala sosial muncul karena adanya perubahan. Contohnya kita waktu kita SD tidak tahu yang kita mau, ya, karena kebutuhan waktu di SD juga memang tidak banyak. Uang jajan berapa waktu SD? 5.000. Itu sudah banyak. SMA sekarang berapa? 10. Ada apa yang 20 sampai 50.000 yang dia bawa uang ke sekolah. Kenapa? Karena adanya perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan kebutuhan. Ya. Makanya gejala sosial ini muncul karena adanya perubahan yang terjadi di masyarakat. Paham? Paham. Ya. Sehingga memunculkan gejala-gejala sosial, ya. Tadi dari segi aspek ekonomi, ada dari segi budaya, ada dari segi lingkungan alam, ada dari segi politik dan juga psikologis, ya. Itulah dia yang namanya gejala sosial, ya. Dan contohnya
kita sudah paparkan materinya, kita sudah simpulkan. Saya rasa cukup untuk materi kita hari ini mengenai pengertian dan contoh gejala sosial. Oke. Kita apresiasi dulu kegiatan kita hari ini. Ya. Tadi seperti janji saya akan memberikan reward kepada siswa yang aktif selama proses berjalannya diskusi. Ada satu lagi yang menonjol ya, yaitu Elsa. Aplaus dulu untuk Elsa. Jadi Elsa, tapi Elsa dapat satunya makan gratis di KIP. Saya sudah selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya. Jadi bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran kita hari ini? Melalui penggunaan teknologi yang kita gunakan, ada PowerPoint, ada scan barcode tadi yang melalui Google, ya. Apakah memudahkan kita untuk belajar? Memudahkan. Gampang dipahami materi kita hari ini? Gampang. Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, sama dengan saya ya. Saya senang karena kalian semangat untuk belajar hari ini. Apa seperti kita semua? Selanjutnya ada soal yang akan kalian kerjakan melalui media quizzes. Silakan ditekan HP-nya. Kirimkan linknya melalui media quizzes ya. Jadi kalian tinggal klik itu, masuk ke dalam medianya. Share ke temannya. 5 nomor langsung dijawab di HP-nya masing-masing. Silakan dibuka linknya. Kita ndak bawa nak? Masnya beta nak? Ya. Sudah di-share ke temannya? Sudah, Pak. Share kita wah. Sudah bisa masuk medianya? Ya, langsung dijawab ya 5 nomor. Nah, di sini saya lihat ya, dari total keseluruhan siswa cuma 11 orang yang benar semua. 4 orang ada salah satu. Ya. Apipa salah nomor 9. Terus Queen di nomor 3-nya salah. Oke, aplaus untuk kita semua ya. Selanjutnya pelajari kembali materi kita selanjutnya, yaitu mengenai gejala sosial perilaku menyimpang. Ya, minggu depan kita akan masuk ke dalam materi perilaku menyimpang. Jadi, sekian pertemuan kita hari ini, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa dan memberikan salam. Dulu saja ya. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita baca doa agar di perjalanan kita pulang kita diberi keselamatan. Amin. Itu doa yang baik. Selesai. Oke, terima kasih. Ya, silakan rapikan bukunya, dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.